Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Kita bacakan ayatnya yang pertama hingga berakhirnya pada ayatnya yang ke-22. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, kita bacakan ayatnya yang ke-4 hingga berakhirnya pada ayatnya yang ke-22 dengan judul atau perikop Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sore yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatan demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali itu. Sedangkan di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduknya kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat eret-eret dengan tali baru yang belum berpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali baru itu, dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali itu putus. Diputuskannya dengan tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jikalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan luncing, lalu mengokohkannya dengan pasok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain dimanapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan pasok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidur, disentaknya lepas pasok tenunan dan luncing itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hati, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan menyatu dari kepalaku."
dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, sesungguhnya memanggil raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja kota itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu diduduknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap dari badannya. Lalu berserulah perempuan itu, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidur serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontak lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, menjungkir kedua matanya, dan membawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah tutur. Demikianlah firman Tuhan di saat hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, jujur itu baik, tetapi jangan memanfaatkan kejujuran seorang untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus ingin kita menikmati kehidupan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Simson di Gaza bisa kita lihat di ayat 1 hingga pada ayatnya yang ketiga. Gaza adalah sebuah kawasan terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian wilayah negara Palestina, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya, jaraknya 11 km. Dan di sebelah timurnya adalah Israel. Dan jalur Gaza memiliki panjang 41 km dan lebar 6 hingga 12 km. Mengapa orang-orang Filistin ingin membunuh Simson? Orang-orang Filistin adalah orang-orang jahat yang memiliki banyak prajurit tangguh. Dan orang Filistin betul-betul menindas orang Israel. Namun, satu waktu Simson mengalahkan singa, mengaum-mengaum mendekatinya, dan Simson juga membunuh 100 orang Filistin. Ini menyebabkan orang Filistin ingin membunuh Simson. Karena merupakan pahlawan terkuat yang tak mudah dikalahkan, dan kelahiran Simson menjadi ancaman bagi bangsa Filistin. Karena kekuatannya yang begitu besar, sehingga ia mampu membunuh orang-orang yang menjadi ancaman baginya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Simson merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Manoah yang menikah dengan seorang perempuan yang namanya Aselelponi, atau nama lain Epunis. Bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayatnya yang ketiga. Pernikahan Manoah hidup bersama-sama dengan istrinya, tetapi mereka tidak memiliki anak karena istri Manoah mandul. Seiring berjalannya waktu, Tuhan mengaruniakan seorang anak kepadanya. Ini pesan yang disampaikan melalui utusan Allah, yaitu malaikat. Bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang 13. Simson yang kita amati sebelumnya, nama Simson berarti matahari atau Solophatus, merupakan bahasa Latin. Kita sudah melihat matahari ini terbit dan sangat terang, dan cahaya paginya kuat cemerlang. Tetapi cerita dalam pasal ini memberikan kita gambaran yang begitu menyedihkan.
tentang petang harinya yang tidak memberikan pujian bagi harinya. Matahari kecil ini terbenam di bawah awan, dan sekalipun begitu, tepat pada saat terbenamnya memancarkan cahaya yang begitu kuat dan berkilauan sehingga membuatnya bahkan menjadi perlambangan Kristus yang melakukan penaklukan melalui kematian dalam pasal ini. Simpson juga memiliki jabatan sebagai hakim bangsa Israel. Sama orang Filistin, ia menjabat selama 20 tahun lamanya. Selama 20 tahun ia menjabat sebagai hakim bangsa Israel. Tidak pernah ia membebaskan dari penindasan orang Filistin. Saya katakan bahwa Simpson telah diberkati. Ia dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga ia dikaruniakan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Bahkan tidak ada satupun orang Filistin yang dapat melawannya. Sebagai orang pilihan yang memiliki kekuatan begitu besar, dan seorang yang sejak di kandungan ibunya dikuduskan kepada Tuhan, dan justru kenazirannya itu lah yang menjadi sumber kekuatan terletak pada ketujuh rambut jarinya. Ketika kekuatan itu dipatahkan oleh kelembutan Delila dan rayuan maut dari ikatnya Delila diombang-ambing dengan kekayaan harta. Uang membuat Delila jatuh dalam dosa yang membinasakan. Lalu siapakah Delila itu? Delila yang artinya lemah, disingkirkan atau miskin, dari akar kata dal yang berarti lemah atau miskin. Terutama pada kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, dia berasal dari lembah Sorek yang dicintai oleh Simpson. Lembah Sorek terdapat di Lembah Sorek dapat disamakan dengan Wali Al-Salam, yaitu suatu lembah yang luas di antara dataran Yerusalem yang mulai dari 20 km. Laut Tengah. Delila yang merupakan perempuan tunggal yang memiliki banyak kekasih. Karakter ini menjadi salah satu penggoda yang berbahaya, dapat mencelakakan Simpson oleh karena berhasil membujuk dan melanggar kenazirannya. Tampaknya Simpson bukan saja bertenaga besar, tetapi meluap pula dalam soal cinta. Ia mencampur adukan amanat Tuhan dengan kebutuhan sebagai laki-laki yang menyukai akan wanita. Seperti dengan wanita Tina, ia menjadi terancam masalah. Dengan Delila pun ini melangkah ke dalam masalah besar. Tetapi Simpson memilih untuk melanjutkan hubungan dengan Delila sehingga Simpson membiarkan Delila membongkar rahasia atau menjual rahasianya kepada orang Filistin dengan uang yang begitu besar, 1.100 perak banyaknya. Jika dirupiahkan, uang 1.100 perak ini berjumlah 275 juta. Bisa kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Kata raja-raja orang Filistin itu, kami masing-masing akan memberikan uang 1.100 perak atau 275 juta ribu rupiah. Tidak diketahui berapa banyak raja yang menginginkan kejatuhan Simpson. Tetapi yang pasti lebih daripada satu orang. Yang lebih tepatnya,
raja bersama-sama dengan pejabat kerajaan orang Filistin. Kalau seperti begini, seketika Delilah berhasil membunuh Simson, maka hartanya akan melipat gandakan, uangnya akan semakin banyak, melebihi 275 juta. Tetapi Simson berhasil menipu Delilah sebanyak 3 kali. Tetapi dia tidak tegas menghentikan buaya Delilah. Padahal Delilah tidak sama sekali peduli dengan cinta. Delilah sangat egois karena ia sendiri tidak disukai oleh Allah. Tetapi kenyataannya ia lebih memilih hubungannya dengan manusia, tidak dengan Tuhan. Tetapi kenyataan ini lebih memilih hubungan manusia tidak dengan Tuhan. Tetapi ternyata pria terkuat menjadi lemah di bawah kekuatan dan ketertarikannya dengan wanita. Simson berada di ambang kematian bersama orang Filistin. Simson adalah seorang tokoh Hercules yang menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk bertempur melawan musuh-musuh dan melakukan aksi perlawanan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Ia bergulat melawan singa, menghancurkan pasukan musuh dengan hanya menggunakan tulang rahang keledai dan merobohkan sebuah bangunan raksasa. Sampai akhirnya Delilah berhasil mengetahui kelemahan Simson. Karena Simson memberitahukannya, Simson akan hilang kekuatan jika rambutnya dipotong. Diam-diam Delilah mencuci rambut Simson saat dia tertidur lelap dan mengikatnya. Saat dibangunkannya, Simson sudah dikepung oleh orang Filistin. Saat dia berusaha merontak, kekuatannya sudah tidak ada lagi. Simson kehilangan harapan. Simson kehilangan kekuatan. Orang Filistin dengan mudah menangkap Simson dan menahannya. Karena keserobohan sendiri, Simson harus menanggung akibat kehilangan kekuatan, dibelenggu, dipenjara, dicungkil kedua matanya, dan menjadi tontonan bangsa kafir. Ia dipermalukan di depan banyak orang. Mereka berkata, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-23. Selain itu, Simson juga harus menggiling di bilangan gandum selama berselang. Rambut Simson mulai tumbuh. Simson berdoa kepada Allah agar memberikan kekuatan sekali lagi untuk menghancurkan orang Filistin. Firman Tuhan menegaskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Akibat menuruti kedagingan, akhirnya Simson mengabaikan perjanjiannya dengan Tuhan dan melangkah keluar dari panggilan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Ia menyalahgunakan kekuatan dan kelebihan fisik yang diberikan Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu. Menjelang akhir hidupnya Simson menyadari kesalahan dan berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku ini kepada orang Filistin. Namun semuanya sudah terlambat. Walau yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini menjadi peringatan bagi kita para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dalam anugerah tak ternilai,
Karena itu, jangan pernah sia-siakan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita berbicara soal cinta antara Simpson dan Delila. Saya menjadikan satu poin, yaitu cinta kuat seperti maut. Kita berbicara soal rasa cinta merupakan perasaan atau suatu rasa yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Setiap manusia berhak memiliki perasaan. Kita berbicara tentang perasaan yang ada, berbagai macam perasaan yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti rasa sayang maupun rasa cinta dan lain sebagainya. Yang menjadi poin penting untuk kita adalah perasaan mencintai. Jemaat Tuhan yang terkasih, rasa mencintai merupakan suatu perasaan yang diberikan Tuhan secara khusus kepada kita. Memang benar, jatuh cinta itu mudah. Namun, tidak mudah untuk membangun cinta. Di zaman modern seperti sekarang ini, cinta mengalami nilai yang sangat buruk. Kenapa? Karena zaman sekarang ini, kebanyakan hubungan hancur karena pengkhianatan, bahkan mencari keuntungan diri sendiri dengan rasa cinta yang tak benar-benar dirasakan. Cinta sekarang dianggap sebagai permainan. Ada sebuah istilah yang menyebutkan begini: habis manis cepat dibuang. Sekarang bahasa ini digunakan dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan percintaan kita dalam model sekarang ini. Bahkan di dalam kehidupan sekarang ini, banyak orang-orang yang telah menjadi korban karena cinta. Ada yang diselingkuhi oleh kekasihnya, akhirnya terbawa dalam pikiran stres dan memilih untuk membinasakan dirinya dengan obat-obatan ataupun gantung diri dan berbagai macam cara lain. Ada pula yang memilih untuk terjerumus ke minuman keras atau mabuk-mabukan yang memberikan semua waktunya habis di minuman keras sampai meninggal dunia karena minuman. Hal ini yang Tuhan tidak menginginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, keinginan daging dan mencintai uang memang benar. Uang bukan segalanya, tetapi segala sesuatu butuh uang. Uang merupakan nilai tukar barang atau benda yang memiliki nilai. Uang adalah alat transaksi apa saja yang kalau kita ingin cukup memiliki uang saja. Maka untuk mendapatkan apa yang kita mau harus dibayar dengan uang. Itulah pentingnya uang. Karena kita membutuhkan uang untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi kalau kita terlalu mementingkan uang, maka kita akan menjadi hamba uang dan kita dipercaya oleh uang. Tetapi kehidupan sekarang ini banyak orang yang memilih untuk mencintai uang. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang lebih mencintai uang dapat menjualkan harta bendanya hanya karena uang. Bahkan nyawa seseorang pun juga dapat dibeli dengan uang. Apalagi dalam kehidupan kebudayaan kita, tempat kita berasa, pasti orang kita hal seperti begitu. Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila seorang iri hati dengan orang lain, mereka dapat menggunakan uang untuk membayar orang lain agar membinasakan atau membunuh orang tersebut menggunakan ilmu hitam atau boleh sekarang begitu. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada kata lain yang sering orang bilang apa? Cinta ditolak, ayat bersuka.
Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam tempat sadar kita, dalam kampung ataupun di luar rumah, sering terjadi kita dengan hal begini. Namun kehidupan sekarang ini, uang bisa membuat kita kehilangan harga diri. Kadang seseorang menjual harga dirinya kepada orang lain untuk memuaskan keinginan nafsu orang lain. Itu pun tergantung pada kehidupan yang jauh daripada Tuhan, sehingga kehidupan ekonominya mendesak. Ia harus melakukan pekerjaan itu. Kebanyakan hal ini terjadi kepada perempuan zaman sekarang. Istilah ini orang yang tidak ini adalah orang-orang yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan, yang hidup menurut kehendaknya sendiri, bukan melainkan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saya mau katakan bahwa menarik belum tentu menjadi pilihan yang terbaik. Menarik, cantik, ganteng, bagus, penampilan bagus, belum tentu itu yang terbaik, yang baik, yang Tuhan mau. Bahkan itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Terkadang penampilan seseorang menjadi tolak ukur bagi seseorang, apalagi dia cantik, manis, ganteng, putih, bersih. Jadi dia punya kelakuan nanti baik juga. Sebenarnya tidak sekali. Saya katakan bahwa penampilan fisik tidak menentukan karakter dan sifat seseorang. Maka dari itu kita harus pastikan dahulu orang tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam kita Yesus Kristus, jalan yang selalu ada pada tujuan adalah kembali berharap untuk Tuhan ketika kita di dalam pergumulan, tantangan, bahkan sampai kita jatuh dalam pencobaan, tapi kembali ke jalan yang Tuhan mau. Itu yang menjadi paling penting. Itulah pembelajaran yang perlu kita jalani. Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali kita melakukan hal yang sama seperti Pintor. Kita sudah menganugerahi panggilan dan berkat yang luar biasa, namun kita malah membiarkan dosa kita merenggut semua yang sudah kita miliki tersebut. Yang melangkah di cerita ini bukanlah tentara besar ataupun monster raksasa, melainkan seorang wanita cantik. Kita dapat belajar bahwa musuh paling mematikan kita seringkali adalah musuh yang tidak pernah kita sangka, musuh yang dilihatnya baik, tetapi ternyata mematikan. Maka itu kita tidak boleh lengah dan harus waspada setiap saat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab telah menjelaskan kepada kita tentang kehidupan dari Pintor dan nilai yang telah kita renungkan bersama di saat ini. Kiranya dapat menjadi renungan bagi kita bahwa tidak selamanya orang yang sudah dipilih Allah tidak melakukan kesalahan. Dan bahkan dapat terjerat dalam dosa jika ia hidup di luar kehendak Allah. Pada saat ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk berseru dan memohon penyertaan agar di dalam kasih-Nya dan pertolongannya kita tidak meninggalkan diri kita. Marilah kita meminta bimbingan kepadanya agar Dia selalu membimbing langkah kehidupan kita. Janganlah kita berbuat akan perasaan kita sehingga membuat kita terjerat dalam perasaan itu. Harta,
kedudukan dan pasangan yang memiliki paras yang rupawan hanya sementara. Itu sebabnya kita kembali kepadanya. Semuanya itu tidak akan kita bawa kepadanya. Yang kita bawa hanyalah pertanggungjawaban kita atas setiap perbuatan kita, entah itu perbuatan yang baik atau jahat. Apa yang kita bertanggungjawabkan kelak merupakan hal yang jauh lebih penting dibandingkan kedudukan akan perasaan yang kita miliki. Amin.